Ya, harga komoditas dunia yang terus merangkak naik kerap membuat sejumlah pihak pusing tujuh keliling. Ya, dari masyarakat sudah terasa ya kenaikan harga-harga bahan pokok yang diikuti dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Sementara di satu sisi, pemerintah pun pusing karena harus mampu mengendalikan harga pasar bahkan harus mempersiapkan kocek dalam dari APBN untuk memperbesar subsidi atau kompensasi BBM. Seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Pemerintah Pertamina nombok besar untuk BBM. Ya, kita lihat terlebih dahulu pergerakan harga minyak dunia yang saat ini bergerak konstan di atas 100 dolar Amerika Serikat per barelnya begitu. Dan pada Februari lalu, Indonesian Crude Price ataupun juga ICP ini tercatat di harga 95,45 dolar Amerika Serikat per barelnya. Nah, sementara dalam APBN kita, asumsi harga minyak ini hanya dipatok di 63 dolar Amerika Serikat per barelnya. Nah, kondisi ini memang di luar kendali kita karena harga minyak dunia ini bergantung kepada pasar global yang kini diwarnai dengan sentimen perang antara Rusia dan Ukraina. Lalu seperti apa efeknya ke harga BBM di dalam negeri? Nah, tentu harga keekonomian BBM di dalam negeri pun kian meningkat. Nah, harga keekonomian ini adalah harga jual wajar termasuk perhitungan dari harga bahan baku. Dan kini kondisinya untuk harga jualnya sendiri berada di rentang kita lihat ya, tentunya ini pasti cenderung lebih jauh dari harga keekonomiannya. Kita lihat sebagai contoh, harga Pertalite masih dibanderol di harga Rp7.650 per liternya, padahal harga keekonomiannya saat ini berada di atas Rp10.000 per liternya. Nah, sementara untuk harga Pertamax saat ini dijual di harga Rp9.000 per liter, padahal kini harga keekonomiannya berkisar di Rp14.500 begitu, dan bahkan pada bulan April mendatang diprediksi bisa mencapai Rp16.000 per liternya pada bulan April. Nah, kemudian sementara untuk harga solar, subsidi saat ini masih dibanderol di harga Rp5.150 per liternya. Nah, ini jauh sekali ya kalau misalnya kita bandingkan dengan harga solar non subsidi yaitu Dexlight yang saat ini harganya dijual di harga Rp12.150 begitu ya. Dan kalau kita lihat untuk Pertamina Dex ini di Rp11.550. Nah, kondisi ini rupanya membuat solar subsidi kian langka dan bahkan realisasinya permintaan untuk solar subsidi ini meningkat lebih dari 10% dari kuota yang ditetapkan di bulan Februari 2022. Padahal kuotanya ya untuk tahun 2022 ini dikurangi 5% dibandingkan di tahun 2021. Nah, sebagai informasi, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlight, dan juga Pertamax Dex ini sudah dinaikkan oleh Pertamina terlebih dahulu karena kenaikannya dinilai tidak terlalu berdampak kepada masyarakat karena porsi penggunaannya yaitu hanya berkisar di 2%. Nah, sementara premium, maksud kami Pertamax meskipun bukan BBM subsidi, ini harganya masih belum dinaikkan oleh Pertamina. Dan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga solar tampaknya juga tidak akan dinaikkan karena tentu bisa berdampak besar bagi masyarakat. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, kondisi ini tentu membuat kita was-was ya sebagai masyarakat. Tentu kita tidak mau dong ya harga BBM naik karena bisa berimbas ke banyak hal. Nah, di sisi lain, kalau harga BBM ini tidak naik, maka pemerintah dan Pertamina yang justru terkena imbasnya karena biaya untuk subsidi atau kompensasi BBM akan kian fantastis. Nah, sementara hitung-hitungan untung atau buntung terkait dengan kenaikan harga komoditas ini memang masih menjadi perhatian. Di satu sisi kita ketahui Indonesia sebagai pengekspor komoditas kerap meraup cuan besar ya. Hal ini terbukti dari realisasi APBN kita di bulan Februari lalu yang tercatat surplus 19,7 triliun rupiah atau 0,11% terhadap PDB kita. Namun di sisi lain, dengan harga minyak dunia saat ini, pemerintah mau tidak mau harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk BBM subsidi atau bahkan menambah kuota BBM subsidi ke depannya. Nah, kemudian kita lihat tidak hanya pemerintah, Pertamina pun juga ikut meradangnya mengingat kompensasi yang diberikan oleh pemerintah untuk BBM subsidi ini tidak langsung diberikan kepada Pertamina. Sehingga cash flow Pertamina pun bisa terganggu. Kita lihat contohnya ya. Jadi subsidi tetap pemerintah untuk solar ini adalah Rp500 per liternya. Sementara selisih harga dengan keekonomiannya saat ini adalah Rp7.800
rupiah per liternya, sehingga artinya masih ada sekitar 7.300 yang harus ditanggung oleh pemerintah dibayarkan ke Pertamina. Nah, tapi kompensasi ini tidak langsung dibayarkan, melainkan akan diberikan di kemudian hari. Padahal kita ketahui bahwa Pertamina membutuhkan modal ya tentunya untuk beroperasi dan juga membeli bahan baku. Nah, ini baru dari BBM solar. Kita lihat dari Pertalite. Diprediksi kompensasi Pertamina untuk penjualan Pertalite ini bahkan bisa mencapai 39,76 triliun rupiah. Ini kalau misalnya ICP-nya berkisar di 69 dolar Amerika Serikat per barelnya begitu. Nah, dan bahkan jika misalnya ICP-nya menyentuh 180 dolar Amerika Serikat per barel, maka potensi kompensasi atas penjualan Pertalite ini bisa mencapai 306,57 triliun rupiah. Bayangkan ya. Sementara dari BBM Pertamax, Pertamina ini terpaksa hitung-hitungannya nombok dari 20 hingga 26 triliun rupiah jika harga keekonomiannya saat ini berkisar di 14.500 rupiah per liter dan bahkan nanti hingga 16.000 rupiah per liternya. Padahal hingga akhir tahun 2021 saja, pemerintah kita ini masih memiliki utang ya kepada Pertamina sebesar 109 triliun rupiah yang terdiri sekitar 84,4 triliun rupiah untuk BBM dan 24,6 triliun rupiah untuk listrik. Nah, belum lagi dengan adanya disparitas antara BBM subsidi dan juga non-subsidi yang begitu jauh, sehingga saat mungkin terjadi penyalahgunaan BBM subsidi yang juga bisa berdampak kepada kelangkaan BBM subsidi. Nah, padahal kita ketahui ya bahwa BBM subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, artinya nombok saja tidak cukup ya. Pemerintah kita juga harus bisa mengantisipasi efek sosial di masyarakat akibat kondisi ini. Dan jangan sampai ya kisruh kelangkaan seperti di minyak goreng juga terjadi pada bahan bakar minyak atau BBM. Karena efeknya ke perekonomian tentu akan sangat besar dan menjadi beban di APBN.